Anies direstui, silahkan maju. Mau didukung PKS, PKB, Nasdem, PDIP, monggo silahkan. Tapi untuk pemerintah pusat, yuk gabung dengan kami. Akan kurang lebih, saya membaca mungkin saja ada diskusi seperti itu dari Sufmi Dasko gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SJ, nyaris seluruh pendukung Anies Baswedan marah ke PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang telah membersamai Anies Baswedan sejak 2017, kemudian nyambung Pilpres kemarin, sampai kemarin juga dukung lagi, usung lagi deklarasi, usung resmi Anies Sohibul Iman untuk Gubernur Jakarta 2024-2029. Tapi kemudian naga-naganya, sinyalemennya menunjukkan indikasi PKS akan merapat ke Kim Plus. Kemudian diasumsikan bahwa tidak akan mendukung Anies lagi, lepas Anies, dan mendukung Ridwan Kamil. Di berbagai platform media sosial, bahkan sampai di grup-grup WhatsApp, di Twitter, X, dan sebagainya. Twitter itu X ya. Nah, saya kok merasa Anies ini akan masuk PKS. Anies akan masuk menjadi kader PKS dan kemudian maju bersama Rano Karno atau siapalah. Ya, prediksi saya dari PDIP. Maka ketika nyaris semua pendukung Anies marah ke PKS, kok saya yakin Anies masuk PKS, Anies akan mendapatkan KTA PKS, kemudian nyalon gubernur, wakilnya dari PDIP gitu. Ini prediksi saya ya, artinya bisa benar bisa salah, tapi kita akan membaca ini dalam sebuah rangkaian kronologis yang kita timbang dengan akal sehat. Nah, 27 pendaftaran itu, dan bukan hanya sehari. Jadi kalau sekarang kita mau daftar ke KPU, ditolak. Kenapa? Belum waktunya. Belum bisa kita daftar hari ini. Daftar itu baru bisa tanggal 27 Agustus. Sekarang tanggal 10 ya. Jadi 17 hari lagi. Paling terakhir batasnya 29 Agustus. Jadi 27, 28, 29. Ada 3 hari untuk pendaftaran. Di hari-hari krusial ini sangat mungkin terjadi dinamika. Akan terjadi kejutan-kejutan. Jadi apa yang dibicarakan hari ini, diperbincangkan di berbagai media, itu belum tentu kejadian di 27, 29 Agustus. Dan saya memprediksi di 27, 28 atau 29 akan ada koalisi partai yang mendaftarkan calon gubernurnya bernama Anies Rashid Baswedan. Pendampingnya siapa sajalah, asal jangan Kaisang. Dan prediksi saya ya Rano Karno dari PDIP, karena Andika Perkasa sudah tanggung, elektabilitasnya tinggi di Jawa Tengah. Nah, mari kita coba rangkai, mari coba kita susuri. Apa sih dasarnya? SJ merasa yakin kalau Anies itu akan masuk PKS. Oh, PKS goodbye. Jadi Hongkong tetap di barisan perubahan bersama Anies. Mantap. Insya Allah Pak Anies dan Rano Karno jadi cagup-cawagup Jakarta, Kang SJ. Ya, sama. Pikiran kita sama. Jadi masih terbuka. Ganjar maunya Ahok, Bang, tapi nggak bisa karena sudah pernah jadi gubernur. Kalau Rano Karno meskipun pernah jadi gubernur, tapi dia beda wilayah di Banten, jadi boleh kalau beda wilayah. Kalau di wilayah yang sama itu nggak boleh. Sekarang tidak ada partai yang bisa dipercaya lagi. Memang kita harus menyisakan ruang ketidakpercayaan. Percaya maka Allah gitu. Kan gitu ya. PKS sudah tidak di hati saya, Bang. Ya, banyak yang mengatakan begitu, tapi buat saya sih tunggu saja 27 Agustus nanti gitu. Nah, sekarang kita coba rangkai ya, kita rangkai. Ada yang bilang halu, nggak apa-apa. Ya, kita bicara tentang logika dan kewarasan. Jadi ada yang bilang begini, saya ingin menggambarkan dulu logika politik yang dikatakan oleh banyak orang penuh dengan intrik. Jadi nih, saya nih, ini contohnya gini ya. Ini cerita dulu nih. Saya nih pengen menikahkan
anak saya bilang ke anak saya, kamu saya jodohkan ya. Nggak mau. Kamu saya jodohkan dengan anaknya yang punya Twitter, yang punya X, Elon Musk. Contoh ini gambaran tentang politik nih. Oh iya, mau. Tahu mau dinikahin sama anaknya Elon Musk, mau. Dan saya telepon Elon Musk. Pak Elon Musk, Bapak mau ya anaknya dinikahkan dengan anak saya? Kok bisa-bisanya mau-maunya? Kok berani-beraninya? Ya nggak mau lah. Anak saya itu Direktur World Bank, Bank Dunia, Pak. Oh gitu? Oh iya. Boleh lah kalau gitu, mau. Ada itu ya. Kemudian yang punya saham, kumpulan yang punya saham di World Bank itu ditelepon. Bapak, ini anak saya mau jadi direktur Bank Dunia ya. Anda siapa? Kok bisa-bisanya, berani-beraninya ngomong kayak gitu? Anak saya itu mantunya Elon Musk. Oh iya, boleh. Kemudian di bawahnya, itulah politik. Nah, katanya begitu gitu. Jadi penuh intrik, penuh strategi, luar biasa. Tapi tentu masih ada, kita melihat masih ada, walaupun mungkin sebagian kecil ya, para politisi kita yang menjaga marwahnya, yang tidak ikut arus dalam sebuah kebohongan-kebohongan yang terus banyak diproduksi oleh para politikus. Dan kita masih berharap itu masih ada di PKS. Itu masih ada di PDIP. Itu masih ada di partai-partai lain. Nah, begitu ya. Nah, balik lagi lah. Yuk kita coba rangkai lagi apa yang menjadi keyakinan saya kalau Anies akan masuk PKS dan menjadi calon gubernur dari PKS, nanti wakilnya bisa dari PDIP, Rano Karno misalkan. Oke, kita lihat. Nih, pertama dari postingan DPP PKS. Ternyata 8 presiden Indonesia semuanya berpartai. Wah, maksudnya apa ini? Kan ini kita lagi bahas Pilgub Jakarta ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dari websitenya PKS. Blog pks.id. Ternyata 8 presiden Indonesia semuanya berpartai. Mulai 1 Presiden Soekarno, Partai PNI, B.J. Habibie, Golkar, Gus Dur PKB, Megawati PDIP, Presiden Soeharto, oh harusnya ke sini ya urutannya, nggak apa-apa lah. Golkar, SBY Demokrat, Jokowi PDIP, dan Presiden terpilih Gerindra. Jadi Golkar 2 kali, PDIP 2 kali. Ya, PKS belum ada ya. Ya mudah-mudahan yang ke-9 dari PKS namanya Anies Rashid Baswedan. Begitu ya. Ya ini mah tebak-tebakan saja. Tapi kan kita bisa lihat kalau kita susur ke sini, ini blognya PKS. Disusun satu-satu nih, Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan seterusnya. Ada apa? PKS tiba-tiba memposting ini. Kalau di Twitter 97% isinya kemarahan terhadap PKS. Aduh. Coba lihat ya. Wow, informasi menarik, nice info. Siapa di sini bakal pilih lawan PKS? Hanya satu yang tercatat yang merusak. Oke. Semua presiden berpartai. Oke. Udah cukup 5 kali saja pilih PKS, saatnya meninggalkan PKS. Jilat terus sampai lepas. Jangan sampai lepas. Ini olok-olok semua. Tapi saya membacanya agak berbeda ini. Saya membacanya bahwa Anies akan masuk ke PKS. Sehingga Anies menjadi berpartai gitu. Kan kita lihat bagaimana partai-partai itu selalu melakukan cara-cara, pendekatan-pendekatan, bahkan gimmick-gimmick untuk menarik atensi. Dan boleh jadi ini caranya PKS untuk menarik perhatian. Kan rakyat Indonesia itu, ya mohon maaf, ini sebuah fakta ya, bahwa mudah terbawa, terombang-ambing. Hari ini dibenci, besok dipuja, lusanya dibenci lagi, hari berikutnya dipuja lagi. Betul-betul
prinsipnya stimulus respon gitu. Ya, kalau di psikologi ada konsep stimulus respon gitu kan. Stimulus responnya. Ada stimulus baru, responnya beda lagi. Stimulus baru, beda lagi respon. Nah, barangkali ini lagi-lagi prediksi. Belum tentu saya benar, tapi nanti kita lihat. Kapan kita bisa lihatnya? Antara tanggal 27, 28, 29 Agustus. Nggak bisa kita lihat besok hari Minggu atau Senin atau Selasa. Semuanya akan berjaga-jaga untuk detik-detik terakhir. Maka saya kira sikap Anies Rashid Baswedan yang sampai hari ini tetap belusukan, tetap ketemu warga, tetap memberikan statement-statement yang menenangkan. Ini presiden gua 2029. Presiden hari ini 2024-2029 Prabowo Subianto. Semoga Bapak bisa memimpin Indonesia jauh melebihi Joko Widodo, karena Joko Widodo itu rusak. Gitu ya. Nah, ini satu dari postingan tuh, kapok gue pilih PKS katanya. Nah, ini baru ini ya, baru sekitar 1-2 jam yang lalu ya di postingnya. Tuh, jam 6, 7, 8 ya, 1-2 jam yang lalu. Kemudian yang kedua nih ya, sinyal yang saya baca yang kedua. PDIP pastikan tak ada kota kosong di Pilgub Jakarta. Anies dilirik. Sekarang bisa PDIP nyalon sendirian tanpa PKS, tanpa partai lain? Kan nggak bisa. PKB, Nasdem, dalam pandangan subjektif saya, ingat ya, subjektif bukan objektif. Dalam pandangan subjektif saya, PKB dan Nasdem ini sudah betul-betul firm gabung dengan Kim Plus. PKS belum. Tapi nah, ini bicara politik nih ya. Kalaupun PKS gabung ke Kim Plus, kalaupun PKB gabung ke Kim Plus, bisa jadi tetap dukungnya Anies Baswedan. Lah kenapa? Ya dibedakan. Urusan pusat, pemerintahan pusat dengan pilkada kan tidak bisa disamakan 100%. Tentu ada hubungan, tapi nggak bisa disamakan 100%. Situasi kondisinya berbeda, kebutuhan antar daerah berbeda, kepentingan berbeda, kekuatan partai politik di daerah-daerah berbeda. Saya kira dengan kebijaksanaan seorang Prabowo Subianto, boleh jadi itu dilepas. Apa artinya? Anies direstui, silahkan maju. Mau didukung PKS, PKB, Nasdem, PDIP, monggo silahkan. Tapi untuk pemerintah pusat, yuk gabung dengan kami. Kan kurang lebih saya membaca mungkin saja ada diskusi seperti itu dari Sufmi Dasko gitu. Kan pasti diskusinya bukan diskusi satu arah dong, pasti dua arah dong. Bagaimana menurut Anda? Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Bisa jadi gitu. Politik itu mencela-mencele. Iya betul. Memang mencela-mencele. Pagi sore kedelai, sore tempe.